ini itu dibuat karena kalian itu nggak bekerja di suatu instansi. Ini langsung ke isi dari surat pernyataannya. State that I'm a housewife and don't have my own income. Jadi artinya menyatakan bahwa saya adalah ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan sendiri gitu. Nah, berikut adalah surat pernyataan untuk freelancer, guys. Ini contoh freelancer. Sebenarnya atasnya sama aja. Bedanya itu di bagian pernyataannya, guys. Jadi kan kalau misal freelancer kan atau pekerja lepas gitu ya, itu kan penghasilannya nggak tetap ya menurut gue. Nextnya gue mau bahas surat izin. Nah, surat izin ini itu dibuat untuk, nah ini bedanya nih. As a husband who signed this document, sebagai suami yang bertanda tangan atas dokumen ini, nextnya itu adalah surat sponsorship, guys. Jadi kalau misalnya kalian yang liburan ke Korea dibiayai oleh orang tua atau perusahaan atau suami kalian atau relasi kalian, itu kalian harus buat surat sponsorship ini. Di sini kan dinyatakan tuh kan, surat sponsor ini dibuat untuk memberi pernyataan terkait dukungan keuangan yang diberikan oleh orang tua atau keluarga. Nah, kalau misalnya keluarga, ini dapat dibuktikan hubungan kekeluargaannya ya guys, dengan kartu keluarga. Pembuatan surat sponsorship ini nggak harus dari orang tua kepada anak sih guys, maksudnya bukan dari keluarga ke anak doang. Ini bisa juga dari instansi, misal kalian kerja di perusahaan apa, terus perusahaan kalian pengen sponsorin kalian pergi, nah ini juga bisa pakai surat sponsor ini gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya pakai surat sponsor, kalau kalian pakai surat sponsor itu berarti dokumen keuangannya atas nama pemberi sponsor kalian gitu. Minimal 2 ya guys, jangan lupa. Oke, kita bahas suratnya. Nah, ini ada sponsor. Tapi gue ngomong sponsor tuh sponsor. Maaf ya guys, ya pokoknya gitu. Sponsor letter atau surat sponsor, ini template atasnya sama. Gue bikin surat sponsor ini dari orang tua kepada anak. Jadi with respect, dengan hormat. As a parent who signed this document, jadi sebagai orang tua yang menandatanganin dokumen ini. Nah, kebetulan nama papi gue di sini adalah Gongyo, guys. Nah, jadi si papi Gongyo hereby claim that, jadi menyatakan bahwa nama gue di sini gue ganti jadi Gong Vira karena kan marga bapak gue kan Gongyo ya. Jadi gue pengen nama gue berubah di sini jadi Gong Vira. Ya kan, nomor telepon gue jangan lupa, terus nomor paspor, terus relation ke bapaknya apa, ya udah ini kan daughter ya kan, gue anaknya Gongyo gitu. Terus nomor KTP sendiri. Nah, pernyataan untuk surat sponsornya di sini, my daughter will be going to South Korea. Ini seperti biasa ya, kalimat pertamanya selalu itu. Jadi anak perempuan saya akan berangkat ke Korea untuk liburan. Dari kapan sampai kapan jangan lupa dijelaskan. Terus semua biaya perjalanan liburan kayak tiket pesawat Jakarta Seoul, hotel, akomodasi, pokoknya uang jajan, pengeluaran, segala semuanya akan menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua gitu. Ya kan, will be responsibility as a parent. Terus also juga saya dapat menjamin setelah anak saya liburan, anak saya akan kembali ke Jakarta. Misalnya gue masih pelajar kan, jadi my daughter will come back to continue her study, and kayak ngasih tahu kalau misalnya setelah dia balik dari Korea Selatan, dia bakal melanjutkan sekolahnya, kayak kasih tahu nama sekolah atau nama universitas kalian di Jakarta misalnya. Papi Gongnya ngeklaim lagi kalau misalnya gue sebagai anak ya kan, she will never be looking for a job, jadi nggak akan nyari kerja di Korea Selatan. Untuk itu, seperti biasa, saya berharap kalau misalnya anak saya ini bisa mendapatkan visanya. Thank you for your attention and time. Gitu. Jangan lupa dimateraikan dan tanda tangan papi kalian. Kalau gue papi Gongyo, jadi ya udah papi Gongyo yang tanda tangan. Papi Gongyo yang tanda tangan. Gitu guys. Nextnya gue pengen jelasin tentang surat kuasa. Jadi kalau misal kalian nonton
video gue sebelum video ini, yaitu adalah bisa nggak sih visa diwakilkan nih. Gue bakal munculin di sini kalau bagi kalian yang belum nonton. Jadi kalau misalnya kalian buat visa, tapi kalian nggak bisa langsung datang nih ke Cafe Aceh-nya, jadi kalian harus diwakilkan sama temen misalnya. Nah itu tuh harus pakai surat kuasa guys. Nah ini tergantung kalian ini pengen bikin surat kuasanya 1 atau 2. Kenapa gue bilang 1 atau 2? Karena kalau misalnya kalian bener-bener nggak bisa gitu ya, maksudnya bikin visanya harus diwakilin dan pengambilan paspornya harus diwakilin juga, berarti kalian harus bikin surat kuasanya itu 2. Tapi kalau misalnya kalian bisa bikin visanya sendiri tapi nggak bisa ambil paspornya, ya udah kalian bikin surat kuasanya yang cuman untuk mewakili ngambilin paspor aja. Nah ini gue langsung tunjukin 2 contoh surat kuasanya aja. Surat kuasa yang untuk mewakili pembuatan visa sama surat kuasa yang untuk mewakili ngambilin paspor. Oke, jadi ini udah ada contoh surat letter of attorney. Insya Allah gue nggak salah tuh bacanya ya, begitu. Artinya adalah surat kuasa. Ini template atasnya sama. Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Misalnya gue ingin diwakili gitu ya sama Song Hye Kyo. Jadi gue temenan sama Song Hye Kyo. Terus gue nggak bisa nih ngasih dokumen-dokumen gue ke Cafe Aceh. Jadi gue minta si Song Hye Kyo untuk mewakili gue gitu kan, karena gue perginya barengan sama si Song Hye Kyo ke Korea Selatan gitu. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini ya kan, nama gue Reliana Safira, telepon dan jangan lupa nomor paspor kalian. Terus menjelaskan bahwa dengan ini saya memberikan kuasa kepada nama ya kan, nama yang mewakili gue untuk apply visa Korea, si temen gue ini si Song Hye Kyo. Terus nomor telepon si Song Hye Kyo, terus nomor paspor Song Hye Kyo juga jangan lupa, sama relation ke gue nya apa, friend ya kan, temen nih, gue sohib banget sama Song Hye Kyo. Nah, di sini dinyatakan bahwa ya kan, untuk mewakili dan atau bertindak atas nama saya, maksudnya nama gue, dalam hal menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk membuat visa Korea Selatan. Saya meminta maaf karena tidak dapat menyerahkan dokumen-dokumen ini secara langsung karena ada pekerjaan yang tidak dapat saya tinggalkan. Jadi di sini kasih alasan gitu loh. Menurut gue sih harus dikasih alasan biar jelas kenapa kalau lo nggak bisa nyerahin dokumen-dokumen itu secara langsung gitu, kayak jadi ada pernyataan pendukung aja gitu loh guys. Terus habis itu demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya gitu. Habis itu ya udah tanda tangan pemohon dan termohon, kayak Song Hye Kyo sebagai teman dia juga tanda tangan, terus gue juga tanda tangan. Nah di bagian gue ini kasihin materai karena kan gue yang ngasih power, avatar, maksudnya ngasih kuasa ke si Song Hye Kyo. Nah, berikutnya adalah surat kuasa untuk mewakili pengambilan paspor kalau misalnya paspor kalian tuh udah selesai diproses sama Cafe Aceh atau kedutaan Koreanya gitu guys. Jadi kalau misal kalian gak bisa ambil paspor kalian itu sendiri, itu kalian harus minta tolong sama teman kalian yang satu perjalanan lagi dong, ya kan? Nah, ini adalah surat pernyataannya. Sebenarnya isi atasnya tuh sama sih. Nah, ini bedanya guys. Sertain nomor paspor kalian, ya kan? Sama paspor tracking number. Jadi kemarin kan gue nge-apply-nya itu kan Song Hye Kyo kan yang nge-apply. Nah, biasanya nanti Song Hye Kyo itu bakalan dapat kayak tanda terima gitu loh. Itu jangan sampai hilang. Nah, kalian taruhin nomor pengambilannya itu di surat kuasa ini gitu kan, nomor pengambilan paspornya. Nah, kebetulan gue perginya bertiga kan, ya kan. Reliana Safira, Song Hye Kyo sama Park Min Young. Si Song Hye Kyo nggak bisa ngambil pas paspornya udah selesai diproses. Akhirnya kita minta tolongnya sama Park Min Young, ya kan. Nah lanjut, jadi di sini gue memberikan kuasa kepada Park Min Young, nomor teleponnya Park Min Young, terus nomor paspornya Park Min Young, ya kan. Sama relasi sama gue nya apa, temen. Oke, sekali lagi kita bersahabat nih bertiga, oke. Di sini dinyatakan bahwa untuk mewakili dan atau bertindak atas nama saya, Reliana Safira, ya kan, dalam hal mengambil paspor di pusat aplikasi visa Korea atau di Cafe Aceh gitu kan. Nah ini dipakein alasan juga kenapa kalian nggak bisa ngambil paspor, misal pekerjaan kalian yang nggak bisa ditinggal lagi gitu kan. Nah habis itu udah, demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya gitu. Sama habis itu jangan lupa tanda tangan pemohon sama termohon, kasihin materai 6.000, oke?
Dan sebenarnya kalau kalian perhatiin, isi surat pernyataan, isi surat izin, isi surat sponsor, isi surat kuasa itu mirip-mirip, tergantung kebutuhan kalian dan disesuaikan aja kata-katanya sama kebutuhan kalian gitu. Nah, ini sebenarnya contohnya juga banyak banget ragamnya di internet. Kalian bisa cari untuk referensi kalian. Terus kalau misal kalian mau ngikutin surat yang gue buat juga boleh, tapi jangan lupa dikoreksi lagi. Mana tahu gue ada kurang ataupun salah. Sekali lagi gue minta maaf banget kalau misalnya bahasa Inggris gue pas-pasan karena anaknya lokal sekali, guys. Buat kalian yang belum follow Instagram gue, jangan lupa follow Instagram gue. Kenapa harus follow Instagram gue? Karena biasanya gue suka share-share tentang tiket promo murah. Nggak cuma tiket promo Korea sih, bisa tiket promo kemana aja. Kalau misalnya gue nemu ada yang murah gitu ya, dari Traveloka atau tiket.com atau platform sejenisnya, itu biasanya gue share di Instastory. Nah, segitu aja guys video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like videonya, di komen, di share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa subscribe channel gue bagi yang belum subscribe. Oke? Bye-bye!